Halo sobat, berjumpa lagi bersama saya Bang Joy. Di video kali ini saya akan membagikan lagi sebuah pengalaman, di mana pengalaman ini yang pernah saya lakukan yaitu menanam tanaman cabai ini dengan benih turunan. Oke sobat, kita akan membandingkan benih turunan dengan benih F1. Di video kali ini saya memperlihatkan tanaman ini adalah tanaman F1 ya, atau benih F1. Nah, jadi bisa kita lihat di usia 45 hari benih F1 ini sudah sangat rimbun ya. Ini baru 45 hari setelah tanam sobat. Jadi keuntungan kita menggunakan benih F1 itu adalah umurnya genjah ya. Tetapi jika kita menggunakan benih dari hasil benih turunan ataupun benih buat sendiri itu berbeda ya sobat. Biasanya umur panennya akan sedikit lebih lama, paling tidak perbedaannya 10 sampai 20 hari. Nah, di sini sobat, ada beberapa benih yang saya tanam di tanaman saya. Nah, jadi ini sobat adalah salah satu contoh tanaman dari hasil benih turunan. Ini adalah berbagai macam varietas. Saya mungkin sudah sulit untuk mengenali varietas ini, karena yang saya tanam ini hasil dari saya membeli di pasar ya. Nah, jadi sobat, tanaman ini pun tidak banyak, populasinya hanyalah 100 batang saja. Namun untuk produktivitas sobat bisa lihat sendiri di sini cukup lebat menurut saya. Tidak terlalu mengkhawatirkan untuk hasil produktifnya. Nah, jadi sobat, di depan kita ini juga ada tanaman kita yang menggunakan benih F1 ya sobat ya. Nah, jadi di video ini juga saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara merawat tanaman itu ya. Apalagi kita menanam benih turunan, secara otomatis benih itu tidak seperti benih F1 lagi. Jadi trik utama yang harus kita pelajari adalah bagaimana cara tanaman itu bisa berbuah lebat. Nah, jadi prinsipnya itu sederhana sekali sobat. Prinsipnya itu kita harus benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Dari N, P, dan K juga kita harus benar-benar jeli atau teliti ya sobat. Nah, jadi sobat bisa lihat sendiri ini benar-benar real benih turunan. Namun untuk hasil tidak kalah dari F1 ya, atau benih asli. Dari hasil survei saya mencari tahu benih apa saja yang saya tanam di sini, ternyata setelah saya tahu ini adalah benih perentul dari Yusid. Kemudian ini adalah benih Ori 212 dari Aurasid ya sobat. Sementara juga saya itu meneliti ada yang aneh lagi, yang di sini adalah benih Cakra ya. Cakra ini saya tidak tahu perusahaan apa yang memproduksinya. Namun di mata saya tanaman ini cukup tahan atau sangat tahan ya untuk di daerah saya itu. Nah, jadi begini sobat penampakan dari hasil benih turunan. Jadi saran saya itu jangan terlalu ragu ya, jangan ragu untuk menanam benih, asalkan kita benar-benar bisa memperhatikan kondisi tanaman kita. Sementara F1 ini pun meskipun kita prinsipnya begini sobat, benih semahal apa, sebagus apapun, kalau kita tidak melakukan perawatan, karena dari pihak perusahaan hanya menyertakan kualitas benih benar-benar berisi dan siap tumbuh. Mereka tidak menyertakan bahwa benih itu akan berbuah meskipun tidak dirawat ya sobat. Nah, jadi logikanya seperti itu sobat. Nah, jadi prinsipnya itu sederhana. Semua benih itu sebenarnya sama, hanya saja memang sedikit ada perbedaan. Salah satu contohnya adalah dari ketahanan terhadap penyakit. Oke baik sobat, jadi kesimpulannya adalah belilah
varietas F1 karena F2 ini menurut saya memang memerlukan nutrisi yang lebih banyak daripada F1 sobat. Nah, jadi keuntungan kita menggunakan benih F1 yang pertama umur panen lebih genjah, dan yang kedua adalah ketahanan penyakit lebih tahan ya, lebih tahan terhadap serangan penyakit. Sementara jika ada serangan penyakit terhadap tanaman kita, secara otomatis biaya operasional akan menambah dan besar kemungkinan kita akan gagal. Jadi sobat, tetapi di sini saya tidak memaksa, ini hanya sebuah saran kecil bagi saya. Nah, jika sobat ingin mengikuti metode saya yang menanam ini, silahkan. Dan ingin membeli benih F1 pun silahkan. Semua benih itu bebas ya, tergantung daerah masing-masing. Nah, di daerah saya kebetulan untuk pilihan cabai itu hampir tidak ada sobat. Yang penting cabai dan rasanya pedas ya sobat ya. Nah, oke, kita tadi bercanda ya. Yang serius adalah tergantung di daerah sobat, kebutuhan cabai rawitnya seperti apa ya sobat. Nah, jadi sekian video dari saya. Jika ada yang bisa dibantu silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas menyangkut video ini, silahkan ditanyakan. Kita usahakan akan kita jawab seselagi itu masih bisa kita jawab ya sobat, asal pertanyaannya masih terkait tanaman cabai. Yang penting jangan asal nanya ya sobat ya. Yang penting masih berkaitan di bidang pertanian sobat. Nah, jadi sekian video dari kita, semoga bermanfaat untuk sobat semua. Semoga sobat menjalani hari-harinya dengan hebat ya, dengan baik dan benar. Amin.